Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kasih-Nya Tuhan masih memelihara kita di tengah-tengah wabah virus corona. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan kita sekalian. Saudara yang kasih Tuhan, pada minggu-minggu ini adalah minggu sengsara, di mana kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, memperingati akan peristiwa Jumat Agung dan juga persiapan Paskah. Saudara yang dikasih Tuhan, tentunya kita semua anak-anak Tuhan teringat kembali kepada perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk itulah pada saat kesempatan ini, saya ingin untuk mengajak kita sekalian merenungkan bagian daripada firman Tuhan berkaitan dengan perkataan salib. Saudara, pada minggu yang lalu, hamba Tuhan penginjil Nahum Daheli sudah menyampaikan kepada kita satu kebenaran firman Tuhan tentang dua perkataan salib yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yaitu perkataan yang pertama mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perkataan yang kedua dikatakan demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, di dalam dua perkataan ini kita memahami betapa luar biasanya hati daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah penderitaan yang amat sangat, penderitaannya sangat berat di kayu salib, Tuhan itu melepaskan akan pengampunan dosa. Saudara, kita percaya bahwa kita pun adalah manusia yang berdosa dan membutuhkan akan pengampunan daripada Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan pengampunan itu di atas kayu salib bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kita akan melanjutkan dengan perkataan salib yang ketiga yang diambil dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 hingga 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kata Yesus kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, perkataan Tuhan ini yang ketiga ini, saudara, adalah perkataan yang sungguh luar biasa. Di saat Tuhan begitu menderita, mengalami kesakitan yang sangat berat, bahkan ketika dia menjelang kematiannya, Tuhan Yesus masih memikirkan akan keselamatan daripada ibunya, memikirkan kesejahteraan daripada ibunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita tahu bahwa Yusuf, suami daripada Maria, telah meninggalkan Maria terlebih dahulu. Sehingga Maria tentunya sepeninggal daripada Tuhan Yesus, Maria akan tinggal sendirian. Nah, Tuhan tidak ingin hal itu terjadi. Itu sebabnya maka Tuhan berpesan kepada Yohanes untuk dapat menerima Maria di rumahnya, menjaganya, merawatnya, memelihara Maria seperti ibunya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kita melihat betapa luar biasa hati Tuhan Yesus. Saat di kayu salib, dia memikirkan akan ibunya Maria. Melalui peristiwa ini, saudara, mengajak kepada kita sebagai jemaat Tuhan, sejauh mana kita memperhatikan dan mengasihi akan orang tua kita. Apakah kita saat ini sungguh peduli dengan mereka, perhatian dengan mereka, dan memelihara, merawat mereka dengan baik. Tuhan Yesus di atas kayu salib, hidupnya sungguh, saudara, masih memperhatikan akan orang tuanya, yaitu Maria. Saudara, bagian yang kedua yang kita akan renungkan adalah sikap daripada Yohanes. Ketika Yohanes mendapatkan perintah daripada Tuhan Yesus, "Inilah ibumu, inilah ibumu." Saudara, bagaimana sikap Yohanes? Yohanes dengan terbuka dan dengan senang hati, dia menerima Maria sebagai ibunya di rumahnya dan merawatnya, menjaganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara berapa lama Maria tinggal di rumah Yohanes? Menurut tradisi sekitar 12 tahun Maria ada di rumah Yohanes sampai dengan Maria meninggal. Barulah Yohanes pergi ke kota Efesus untuk mengabarkan Injil. Saudara, dalam hal ini kita memperhatikan bagaimana Yohanes di dalam hidupnya, dia hanya ingin menaati Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan firmankan, Yohanes tidak banyak pertimbangan.
Dia tidak banyak dalih, dia tidak banyak alasan, dan dia melakukannya dengan segera. Saudara, bagaimanakah dengan kita? Seringkali dalam kehidupan kita, dalam menaati Tuhan, kita pun masih banyak pertimbangan. Kita pun mungkin masih banyak alasan ataupun dalih. Mari kita belajar seperti Yohanes. Ketika mendapatkan perintah daripada Tuhan Yesus, Yohanes segera melakukannya. Padahal tentunya dengan kehadiran daripada Maria di rumahnya, Yohanes harus memikirkan juga untuk kebutuhan hidup daripada Maria. Tapi semua itu ditanggung oleh Yohanes dengan penuh sukacita. Saudara, marilah melalui perkataan salib Tuhan yang ketiga ini, saya mengajak kepada kita untuk memperhatikan akan orang tua kita dan untuk menaati perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.